Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Cilejan Deso. Kebetulan untuk hari ini pas tidak ada trip, ya, tidak ada trip. Caranya santai. Hanya saja ini saya punya sebuah cerita saja ya, cerita dari berbagai pengalaman dan informasi yang saya dapatkan. Nah, kebetulan sering saya menemukan sebuah komentar dan itu berulang kali. Ternyata kendaraan unit jenis Elf ya, jenis Elf mikrobus ya namanya ya. Ini namanya mikrobus. Kalau ini namanya minibus ya, jenis ya, jenis. Jadi bedakan jenis dan tipe itu harus bisa membedakan. Ini mikrobus dan ini minibus ya, meskipun sama-sama kendaraan roda 4. Nah, Elf juga roda 4, ini juga roda 4. Nah, hanya saja untuk unit Avanza ini dari Toyota ya, Avanza kebetulan dari Toyota itu keluar dari karoseri sudah berwujud seperti ini, tinggal siap pakai. Sementara unit Elf ini dari Isuzu ya, dari pabriknya Isuzu itu keluarannya hanya sebuah sasis dan juga ini ya, kabin depan, tidak ada bodinya, jadi hanya sasis saja. Itu kalau beli dalam kondisi baru. Nah, kemarin ada yang tanya kalau beli mobil kayak gitu di mana ya, terus harganya kisaran berapa. Nah, otomatis dari pertanyaan itu membuat bingung yang menjawab, karena pertanyaannya terlalu global ya, tidak menjurus. Misalkan untuk kendaraan Elf itu bekas tahun sekian dengan karoseri ini harganya berapa ya, seperti itu kan udah mendefinisikan jenis unit Elf itu. Hanya saja karena memang mungkin ya orang awam belum tahu betul ya, belum tahu betul kendaraan Elf ini sebenarnya itu seperti apa sih ya sebenarnya semua kendaraan itu hampir sama ya, karena pemanfaatannya untuk moda transportasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang atau orang. Katakanlah Avanza ini ya, saya beli kendaraan second, wujudnya sudah seperti ini. Sementara ini kita banyak pilihannya, mulai dari tahun berapa, jenis karoserinya, kondisinya seperti apa. Jadi tidak ada patokan harga khusus untuk jenis Elf ini. Sementara kalau model Avanza kayak gini, mobil pribadi ya dari pabrikan itu ada kisaran harganya. Misalkan kalau ini ya, tahun 2017 Avanza tipe ini kisaran harganya di angka, tergantung kondisi juga ya, kondisinya. Kalau katakanlah istimewa, bukan dari luar kota, kalau untuk di wilayah Yogyakarta ini kisaran 150 juta untuk saat ini. Bahkan ada yang sampai 160 juta tergantung kondisinya. Dan yang paling murah bisa sampai 130 sampai 140. Tergantung kondisi, plat nomor, siap pakai atau enggak. Seperti itu harus juga ditentukan sebagai penentu ya, istilah sebagai penentu harga. Nah, sementara untuk yang Elf itu karoseri, kondisi itu juga menentukan harga, tapi selisihnya jauh sekali ya. Katakanlah unit Elf ini kebetulan punya saya tahun 2013. Nah, kisaran harganya berapa sekarang? Karena karoserinya kebetulan ini karoseri Bumi Palapa itu kisaran harganya antara 180 sampai 200 jutaan. 200 jutaan itu bisa 200 lebih ya, bisa 200 juta lebih. Bisa sampai 225, bisa sampai 235. Nah, kebetulan unit ini saya beli dulu tahun 2019 akhir, sebelum pandemi, itu harganya 235 juta saat itu. Nah, ini sudah katakanlah 4 tahun ya, dari 2019 akhir tahun 2020 ya, tahun 2020 awal. Saya masih ingat tahun 2020 Maret. Jadi ini sudah 3 tahun di tempat saya.
Dulu waktu itu harganya 235 juta waktu itu. Nah saat ini kalau saya melihat kondisinya ya kisaran itu, tapi bisa ada yang 180 seperti itu, tapi tergantung kondisinya juga sih, kondisinya seperti apa, siap pakai atau enggak. Nah pemakaiannya sebelumnya seperti apa itu juga menentukan harganya. Nah kemarin karena ada pertanyaan seperti itu, saya memunculkan konten ini agar bisa memahami apa atau kendaraan dari dua jenis kendaraan ini, antara Avanza minibus dan juga microbus. Ya kebetulan kendaraan unit ini sekarang lagi rame ya, banyak yang sedang mencari untuk unit Elf long. Ya banyak yang sedang mencari. Itu karena situasinya sekarang juga sudah mulai rame. Untuk memulai usaha transportasi juga katakanlah mulai bagus ya. Secara otomatis harga unit ini juga ikut melambung harganya. Cukup lumayan ya harganya ya. Tapi ada juga yang belum memahami. Kebetulan kemarin ada yang tanya, ada yang info gini. Saya punya duit 200 juta. Saya mau cari Elf Adiputro, Elf long seperti itu. Ya kalau kondisi saat ini cari harga 200 juta dapat Adiputro, ya itu mungkin orang yang hilaf kalau menjual menurut saya seperti itu. Kalau paling enggak ya tergantung kondisinya, siap pakai atau enggak seperti itu. Nah kebetulan mungkin ada ya Adiputro 200 juta tahun 2011 misalkan, tahun 2011 tahun 2012, tapi misal pajak mati, mesin sudah ngobos, AC juga trouble, bisa juga ya seperti itu kondisinya. Meskipun kalau dipakai untuk jalan oke, udah bisa jalan ya, mesin hidup, langsung bisa untuk jalan bisa juga. Tapi kalau kondisinya seperti itu otomatis banyak PR-nya kan, PR-nya untuk memperbaiki itu agar kondisi fix ya, otomatis angkanya bisa cukup lumayan, bisa sampai 200 lebih ya, 230 lebih ya, harganya menyesuaikan. Ya kebetulan di depan saya ya, ini karoseri Bumi Palapa Elf long, kursinya ada 19 ya, sudah saya lengkapi dengan televisi ya, televisi tipnya Android, jadi bisa untuk karaoke. Terus ada kebutuhan listrik untuk penumpang, untuk ngecas dan lain sebagainya. Di situ sudah saya sediakan ya. Ya interiornya ya kalau Bumi Palapa khasnya seperti ini untuk tahun 2013. Ini saya hanya membagikan informasi saja. Pada intinya mikrobus dan minibus itu bedanya jelas ukurannya, tapi cara penggunaannya pun sama ya. Ada yang bilang kalau unit itu bisa nggak atau di plat hitam seperti itu. Pertanyaannya sebenarnya mudah sekali. Jawabannya ya mudah, ya sangat bisa sekali. Selama kendaraan ini dimiliki secara pribadi ya otomatis ke plat hitam. Tapi kalau mau ke plat kuning ya harus atas nama PT dan menyesuaikan syarat yang ditentukan oleh petugas untuk kelengkapan atau surat identitas kendaraan tersebut. Ya mungkin seperti itu. Terus kebetulan untuk unit mikrobus ini sekarang kan banyak sekali macamnya, banyak sekali jenisnya. Untuk mereknya meskipun sekarang lagi pokoknya yang hafal Elf ya, meskipun itu Hino, meskipun itu Mitsubishi atau Dyna Toyota, dia taunya pokoknya Elf ya, hanya karena bentuknya modelnya seperti ini. Padahal sebenarnya bukan Elf, tapi karena tadi itu ya untuk jenisnya mikrobus ya, seperti itu. Ini hanya sekedar cerita hari ini saya, karena sering mendapatkan pertanyaan seperti itu ya, ini saya jelaskan
Pada intinya kendaraan mikrobus dan minibus ya. Kenapa dinamakan minibus ya, karena bentuknya kecil dan untuk kendaraan penumpang seperti itu. Sementara ini mikro, yang untuk lebih besar lagi namanya medium ya, medium bus. Lebih besar lagi namanya big bus ya, atau big bus seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Hanya sekedar berbagi informasi. Nah, untuk yang masih belum paham mengenai kendaraan ini, bisalah googling dulu. Dimanfaatkan HP Androidnya ya, ada di situ namanya Google Search. Ketik aja mikrobus Elf, nanti akan muncul berbagai informasi dari situ. Nah, untuk beli kendaraan ini, sebelum menentukan itu tentukan budgetnya dulu. Setelah budgetnya ada ya, itu juga harus melihat kondisi situasi di pasaran. Nah, pasarannya di mana? Melihat dulu iklannya bisa melalui Facebook, bisa melalui OLX atau di YouTube. Itu banyak sekali informasinya. Nah, bisa mengikuti harga pasarannya berapa saat ini. Nah, seperti yang saya sampaikan, tentukan budgetnya dulu. Terus kendaraannya seperti apa? Ya, kalau budgetnya katalah minim, ya sesuaikan saja dengan karoseri yang sudah ada seperti itu. Tapi kalau menginginkan full spek dengan kondisi seperti itu, ya budgetnya juga harus disesuaikan. Biar mudah memilih unit yang ada. Ya, karena sekarang ini kondisinya memang harga unit Elf itu meningkat cukup tajam. Kemarin saya melihat postingan itu ada unit Elf Long Adiputro tahun 2015 2017, itu angkanya sudah menyentuh 300, bahkan bisa 300 juta lebih. Seperti itu. Nggak tahu itu harga dari pedagang atau pemilik langsung, tapi emang harganya segitu. Ya, mungkin hanya sekedar informasi. Bila ingin berkonsultasi atau sekedar tanya-tanya, itu bisa melalui kolom komentar atau di WA saya di 0817 040 4497 ya. Atau mau sewa juga bisa di nomor saya itu. Mau sewa kemana saja, wisata di Yogyakarta juga oke, atau di Jawa Tengah. Untuk lingkup Yogyakarta dan Jawa Tengah, penjemputan sampai kemanapun oke, siap. Kita tentukan budgetnya. Jadi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya mohon dimaafkan. Yang pasti saya belum yang sempurna. Banyak kekurangan.